Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana, sudah siap belajar pada pagi hari ini? Iya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelasnya dipimpin untuk doa belajar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi seperti biasa ya, sebelum belajar Ibu akan mulai mengabsen terlebih dahulu. Ibnu, Ilma, Resya, ya semua masuk ya. Nah, hari ini adalah pelajaran tema 1. Jadi silahkan dibuka buku cetaknya kemudian dicari halaman 25. Apakah sudah ketemu? Ya, sudah ketemu ya. Nah, coba perhatikan. Hari ini Ibu akan membahas tentang Pancasila, lambangnya, dan juga penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Agar anak-anak di sini semua tahu ya. Contoh sila pertama sampai dengan sila kelima saat diterapkan di rumah ataupun di sekolahan itu seperti apa. Sebelum itu, Ibu mau dengar ya kalian bareng-bareng mengucapkan Pancasila dan juga menyebutkan lambang-lambang Pancasila. Ayo bareng-bareng ya. Iya, pintar semua. Semua sudah hafal ya. Pancasila beserta lambang-lambang Pancasila. Nah, coba sekarang perhatikan. Di sini Ibu mempunyai gambar. Ini gambar apa ya anak-anak? Iya, ini adalah gambar Pancasila ya atau burung Garuda. Nah, jadi anak-anak, burung Garuda ini adalah simbol dari Pancasila ya. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas arti lambang dan juga nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama yang akan Ibu bahas adalah sila yang pertama. Sila yang pertama berbunyi apa? Iya, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini dilambangkan dalam bentuk bintang. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan ini gambar apa ya? Iya, ini adalah gambar bangsa Indonesia dengan agamanya masing-masing. Nah, maksud dari sila yang pertama ini adalah kita sebagai bangsa Indonesia memiliki kebebasan menganut agama dan juga menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Nah, contoh di gambar ini ada yang beragama Muslim, ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Katolik, ya. Jadi artinya kita yang beragama Muslim menjalankan ibadah kita di masjid dan juga menjalankan kewajiban kita yaitu sholat 5 waktu. Dan bagi mereka yang beragama Katolik, mereka bisa menjalankan ibadah mereka di gereja. Jadi kita bisa saling menjalankan ibadah dan juga saling menghormati dan juga bertoleransi. Selanjutnya, Ibu akan bahas Pancasila sila yang kedua, yaitu yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Ditandai dengan lambang apa ini anak-anak? Iya, rantai emas. Nah, artinya kita tidak boleh saling membedakan satu sama lain ya. Dan juga kita harus selalu menerapkan rasa menghargai, sopan santun, dan juga saling menghormati. Nah, penerapan Pancasila-sila yang kedua ini bisa anak-anak terapkan di lingkungan sekolah maupun di rumah. Nah, seperti contoh yang Ibu pegang ini. Ini gambar apa ya anak-anak? Iya, ini adalah gambar seorang anak yang berpamitan kepada kedua orang tua sebelum berangkat ke sekolah. Nah, ini juga sudah termasuk contoh penerapan sila yang kedua di rumah. Karena ketika di rumah kita harus menghormati orang tua dan juga menghargai orang yang lebih tua dari kita. Nah, ketika di sekolah seperti apa Bu penerapannya? Nah, ketika di sekolah, anak-anak harus saling menghormati
ibu dan juga bapak guru. Tidak boleh membeda-bedakan teman. Sekarang ibu akan melanjutkan Pancasila sila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, artinya kita sebagai bangsa Indonesia harus selalu menghormati dan juga menghargai antar suku bangsa. Nah, seperti contoh yang ibu pegang ini gambar apa ya anak-anak? Iya, ini adalah gambaran berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, dalam gambar ini ada yang memakai baju adat Bali, ada yang memakai baju adat Papua, dan sebagainya. Nah, jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus selalu menjunjung persatuan di tengah perbedaan ya. Bisa juga diartikan sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu jua. Kita bahas sila yang keempat. Bunyi sila yang keempat itu seperti apa ya anak-anak? Iya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan juga dilambangkan dengan gambar kepala banteng. Nah, artinya anak-anak kekuasaan dalam negara itu harus dilakukan oleh rakyat secara bijaksana dan juga melalui musyawarah. Nah, anak-anak bisa menerapkan Pancasila sila yang keempat ini dalam ruang kelas ataupun lingkungan sekolah, seperti contoh yang ibu pegang ini. Nah, ini bisa disebutkan gambar apa? Iya, pintar sekali. Ini adalah gambar contoh musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Nah, di dalam musyawarah itu ya anak-anak, kita tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi, tetapi kita harus mementingkan kepentingan secara bersama-sama karena tujuan musyawarah itu mencari jalan keluar dan juga untuk mencapai tujuan secara bersama-sama. Nah, kita lanjut ya, Ibu akan membahas Pancasila sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilambangkan dalam gambar apa ya anak-anak? Iya, padi dan kapas. Nah, artinya di sila yang kelima ini kita sebagai bangsa Indonesia harus bersikap adil terhadap masyarakat dan semuanya. Karena setiap orang itu memiliki hak dan juga kewajiban. Nah, dalam lingkungan sekolah juga kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Artinya kita juga harus bersikap adil kepada teman. Nah, seperti contoh yang ibu pegang ini, bisa disebutkan ini gambar apa anak-anak? Iya, ini adalah gambaran anggota kelas saling gotong royong membersihkan kelas tanpa membeda-bedakan. Artinya mereka saling berbaur, gotong royong, membersihkan kelas secara bersama-sama. Nah, ini juga termasuk penerapan sila yang kelima dalam Pancasila ya anak-anak, karena saling memahami hak dan kewajiban diri sendiri maupun orang lain tanpa memaksakan. Nah, jadi Ibu sudah menjelaskan ya mengenai Pancasila, lambangnya, dan juga contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas di rumah ya. PR-nya ada di halaman 28. Iya, nah silahkan itu dikerjakan di rumah, kemudian dikumpulkan pada hari Sabtu ya. Ibu rasa cukup pembelajaran pada hari ini dan silahkan dirapikan kembali alat tulisnya. Jangan sampai ada yang tertinggal ya. Silahkan ketuanya dipimpin doa untuk pulang. Doa mulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.